Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video kemarin, kita akan membahas tentang sukses implementasi, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja kontrak. Pengantar pelaksanaan dan pemantauan kontrak. Menghidupkan kontrak, eksekusi, dan pengawasan. Apa itu pelaksanaan kontrak? Tahap di mana semua pihak memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam dokumen kontrak. Apa itu pemantauan kinerja kontrak? Proses berkelanjutan untuk melacak, mengukur, dan mengevaluasi sejauh mana ketentuan kontrak dipenuhi dan tujuan tercipta. Mengapa krusial? Memastikan realisasi nilai kontrak, value for money, mengidentifikasi dan mitigasi resiko secara proaktif, menjamin kepatuhan compliance terhadap syarat dan ketentuan, membangun dasar untuk hubungan jangka panjang yang baik. Fokus presentasi. Kita akan membahas pemantauan kewajiban, pengukuran KPI, pelaporan, dan manajemen hubungan. Pemantauan kewajiban, pengukuran kinerja KPI, mengawasi komitmen, kewajiban, dan indikator kerja, monitoring pemenuhan kewajiban para pihak, identifikasi semua kewajiban utama, deliverables, jadwal, kualitas pembayaran, dan pelaporan untuk setiap pihak, menetapkan mekanisme pelacakan, checklist, sistem, rapat rutin, verifikasi bukti pemenuhan, misalnya laporan serah terima, bukti pembayaran, sertifikat kualitas. Mendokumentasikan setiap penyimpangan atau keterlambatan dan tindak lanjut. Pengukuran kinerja terhadap Key Performance Indicators KPIs. Definisikan KPI yang jelas, terukur, dapat dicapai, relevansi, dan berbatas waktu, smart sejak awal kontrak. Contoh KPI: tingkat layanan SLA, kualitas produk, layanan, ketepatan waktu pengiriman, efisiensi biaya, kepuasan pelanggan. Kumpulkan data kinerja secara reguler. Analisis data KPI untuk menilai pencapaian target dan tren kinerja. Pelaporan kemajuan, progress reporting, menentukan frekuensi dan format pelaporan yang disepakati mingguan, bulanan, per kuartal. Laporan harus mencakup status pemenuhan kewajiban, pencapaian KPI, isu yang muncul, dan rencana aksi. Distribusi laporan kepada stakeholder kunci, menggunakan dashboard atau visualisasi data untuk memudahkan pemahaman. Identifikasi potensi masalah, isu, identification, mendorong komunikasi terbuka untuk pengelolaan masalah sejak dini. Analisis proaktif terhadap data kinerja untuk mendapatkan defisit atau tren negatif. Mekanisme eskalasi masalah yang jelas jika tidak terselesaikan dan di tingkat operasional. Pencatatan semua masalah, investigasi, dan solusi yang diambil. Isu log register. Manajemen hubungan dengan vendor atau pihak ketiga,
Kolaborasi efektif mengelola hubungan mitra. Pentingnya hubungan yang baik, hubungan vendor pihak ketiga yang solid dapat meningkatkan kinerja inovatif dan menyelesaikan masalah yang lebih cepat. Komunikasi terstruktur dan regular. Jadwal pertemuan rutin, operasional dan strategis. Tetapkan poin kontrak yang jelas di kedua belah pihak. Berikan umpan balik konstruktif secara dua pihak atau dua arah. Pendekatan kolaboratif fokus pada tujuan bersama dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dengan kepercayaan dan transparansi, evaluasi kinerja vendor, gunakan data KPI dan memenuhi kewajiban untuk menilai kinerja vendor secara objektif. Diskusi hasil evaluasi dengan vendor untuk perbaikan berkelanjutan. Manajemen konflik memiliki proses yang jelas untuk menangani perselisihan atau konflik secara adil dan efisien. Praktik terbaik dan kesimpulan. Kunci kesuksesan praktik terbaik dan langkah ke depan. Praktik terbaik pelaksanaan dan pemantauan kontrak. Keterlambatan awal melibatkan tim pelaksanaan sejak tahap perencanaan dan negosiasi. Teknologi, pemanfaatan sistem CLM atau alat bantu lain untuk optimalisasi dan visibilitas dokumentasi lengkap. Simpan semua catatan terkait pelaksanaan komunikasi dan perubahan. Pelatihan tim, pastikan tim memahami isi kontrak dan tanggung jawab mereka. Audit berkala. Lakukan audit internal atau eksternal untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas proses. Kesimpulannya, pelaksanaan dan pemantauan kinerja kontrak yang cermat bukan hanya tugas administratif, tapi mereka merupakan fungsi strategis yang memastikan janji-janji dalam kontrak terwujud menjadi nilai yang nyata bagi organisasi. Ini membuktikan komitmen proses yang jelas dan kolaborasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Dan itulah materi kali ini yang saya bisa bahas, dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.